semuanya, selamat datang kembali di channelnya AutoFam TV. Nah, kali ini kita ada kedatangan mobil keluaran dari Korea ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana dulu. Langsung aja kita mau review dari mobil Kia Sonet 2021 tipenya di Premier. Let's go! Oke teman-teman, untuk di bagian eksteriornya, sebelum kita mulai ini, Mel akan bahas dulu untuk kuncinya. Di sini kuncinya benar-benar cantik sekali ya. Dia punya desainnya ada di bagian lock untuk unlock, lalu juga ini hold yang bisa mobilnya otomatis kita nyalakan dari remote-nya saja. Fungsinya kalau misalnya teman-teman memang males nih untuk panasin mobil, harus masuk ke dalam untuk start stop engine. Nah, ini solusinya lebih mempermudah dan mempersingkat waktu. Kalian bisa langsung hold aja untuk dari tombol yang ada di bawah sini. Nanti Mel akan coba dan Mel akan praktekkan. Lalu yang di bagian paling bawah ini ada hold lagi untuk buka di bagasi bagian belakang. Nanti kita akan coba juga. Kalau memang teman-teman nggak pakai remote, bisa dibuka secara manual melalui tangan saja gitu ya. Oke, tanpa berlama lagi kita akan bahas untuk di bagian tampilan depannya. Di sini first impression Mel pada saat melihat mobil Kia Sonet tersebut, mobil ini benar-benar compact karena desainnya Mel suka banget. Ini dia simple tapi nggak lebay dan nggak norak sama sekali ya. Karena apa? Di bagian logonya ini dia tulisannya di Kia. Lalu juga untuk grillnya ini sudah grill yang baru ya. Jadi kalian bisa lihat untuk grillnya zigzag seperti ini. Dan juga ada tambahan di bagian bawahnya untuk dari list chrome warna silver tersebut. Dan untuk di bagian lampunya ini bisa teman-teman lihat ya. Tuh, jadi cantik sekali. Terus juga warnanya juga sudah LED untuk lampu utamanya. Dan gak lupa juga ada untuk juga di bumper bagian bawah nih ya, ada fog lampnya. Dan desain dari bumpernya pun nggak terlalu banyak neko-neko. Jadi simple, grillnya di bagian bawahnya hanya ada 2 grillnya saja. Oke, sekarang kita akan bahas untuk di bagian mesinnya. Oke guys, nah langsung aja kita mau bahas untuk di bagian mesinnya. Di sini untuk Kia Sonet yang kita dapat tipenya di Premier ya. Untuk dari peredam di kap mesinnya ini dia belum mempunyai ya. Lalu juga untuk tuasnya dia masih secara manual, belum hidrolik. Untuk dari kapasitas mobil ini dia ada di 1500 cc yang pastinya ini tuh irit banget ya. Dia juga mempunyai tenaganya di 113 horsepower dengan torsinya yang ada di 144 Nm. Untuk dari sistem penggerak rodanya ini dia menggunakan sistem penggerak roda depan. Dan juga untuk dari jumlah silindernya dia ada di 4 DOHC ya. Oke, untuk mobil si SUV yang super compact ini ya, selain cc-nya irit, tampilan di bagian depannya juga super simple. Dan menurut Mel ini tuh cantik banget ya, mobil yang bisa dibawa sehari-hari. Terus kalau misalnya mau perjalanan jauh juga ini masih oke banget ya. Untuk bensinnya ini kalau misalnya teman-teman bawa dia 1 banding bisa sampai 14 sampai 15 ya untuk cc-nya, untuk bensinnya sendiri. Jadi ini super duper irit banget buat teman-teman yang memang lagi cari mobil irit tapi yang compact dan tentunya harganya juga murah meriah. Nah, Kia Sonet ini bisa menjadi pilihan dari teman-teman semua. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk bahas di bagian bodi sampingnya. Oke, sekarang kita akan bahas untuk di bagian bodi sampingnya. Nah, langsung aja di sini untuk bannya, dia bannya ini mereknya ada di Apollo ya. Ukurannya sendiri ada di 215/60, ringnya di 16. Dan untuk dari velgnya ini dia sudah warnanya sudah menjadi dibagi 2 two-tone ya. Jadi ada yang warnanya di sini warna silver dan juga ada yang matte-nya. Untuk di bagian atas si bannya ini dia ada bumper plastik yang di bagian untuk menutupi dari si bannya sendiri gitu ya. Ground clearance-nya kalau ditanya ini cukup tinggi karena mobil ini tipenya SUV ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, mobil SUV itu aman dari kalau misalnya ada polisi tidur yang lumayan tinggi, terus juga ada genangan-genangan air. Nah, ini mobil aman sekali ya. Jadi nggak usah khawatir, bisa bawa perjalanan jauh juga nyaman juga ya.
Oke, kita lanjut. Di sini spionnya tadi pada saat Mel pembukaan masih tertutup atau terlipat. Tapi begitu Mel dekatkan, ini dia punya sensor untuk membuka kedua spion dari sisi kanan dan sisi kiri. Namun untuk buka dari si pintunya ini dia belum bisa. Jadi otomatis masih terkunci. Kita coba ya. Nah, ini posisinya Mel kunci. Oke. Kalau kita agak sedikit dekatkan, biasanya dia ada sensor. Nanti dia otomatis akan membuka dari si spionnya sendiri gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tekan apa-apa, ini dia langsung kebuka. Nah, seperti itu ya. Jadi spionnya terbuka, tapi untuk buka dari handle pintunya ini masih terkunci. Kalau teman-teman misalnya pengen yang tadi Mel jelaskan, ini kita harus kunci kembali. Mau coba untuk hold yang tombol di bagian bawah sini, kita akan nyalakan ya. Pertama-tama teman-teman harus lock dulu mobilnya, kemudian kita tekan yang lumayan kencang untuk menyalakan dari si mobilnya. Kita coba lagi. Mungkin sensornya belum kena ya. Nah, jadi kalau misalnya yang males pengen panasin mobil tapi nggak mau ke dalam, bisa langsung gunakan cara yang tadi Mel informasikan gitu ya. Posisinya tuh masih belum terbuka, jadi hanya dalamnya aja yang nyala untuk di bagian mesinnya. Oke, tinggal kita unlock, baru otomatis spionnya melipat dan terbuka handle pintunya. Oke, untuk dari cara menyalakan mobilnya yang very simple, itu caranya seperti itu. Oh iya, Mel lupa juga info, kalau kita buka pintunya, nah dia langsung otomatis mati listriknya, jadi mesinnya ini nggak bekerja. Kita coba sekali lagi, posisinya kita lock dulu, kemudian kita hold untuk menyalakan. Nah, ini kita coba diamkan kurang lebih 15-20 detik. Ini belum dibuka sama sekali pintunya ya, atau belum kita unlock. Jadi kalau misalnya teman-teman buka pintunya, otomatis mesinnya langsung mati. Sebentar ya, kita tunggu sebentar lagi. Oke. Nah, ini belum mati nih guys, jadi mesinnya masih menyala terus. Oke, menyala ya, aman ya guys. Sekarang coba kita unlock, kemudian kita buka handle pintunya. Oke, ini AC-nya tidak menyala juga, mati, hanya mesinnya aja yang nyala. Tuh, mati langsung mesinnya ya. Jadi dia tidak berfungsi kalau handle pintunya kita buka, langsung otomatis mesinnya mati. Oke, cara simpel seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk di bagian talang airnya. Ini Kia Sonet dia punya di bagian depan sampai di bagian pintu belakang. Untuk dari bagian topnya atau bagian atasnya, ini kalau misalnya teman-teman pengen taruh barang di atas perjalanan jauh, ya pengen ada nambah sesuatu di roof spoilernya, ini bisa juga gitu ya, atau pengen diganti, ini bisa juga ya. Jadi ini opsional dari teman-teman sendiri. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk bahas di bagian lampu belakang, bagasi belakang. Sekalian kita juga langsung mau kepoin interiornya. Yuk langsung aja. Oke, nah di bagian atasnya sebelum kita masuk ke lampu, dia juga punya mini shark fin yang ada di bagian tengah sini ya. Nah teman-teman, untuk dari bagian belakangnya ini langsung terlihat banget ya, simple. Di bagian lampunya nih ya, bisa dilihat untuk stop lampnya ini menyatu, mirip-mirip seperti mobil Hyundai Stargazer ya. Jadi memang produk Korea ini menurut Mel keren-keren untuk dari desainnya ya. Terus juga dia nggak terlalu banyak tambahan-tambahan lain, dengan lampunya yang lumayan kecil ini ya, stop lamp yang sudah LED. Jadi menambah aksennya di bagian ini nih, lampu stop lamp yang panjang ini gitu ya, jadi terlihatnya lebih keren. Dia punya dari logo Kia-nya ada di tengah, dan juga untuk dari mobilnya sendiri tipenya di Kia Sonet. Nah, dia posisinya ada di sebelah kiri untuk emblemnya. Kamera mundurnya di mana Mel? Nggak kelihatan. Betul sekali, dia ada di bagian atas logo Kia nih, yang kecil ini ya. Jadi menghemat tempat, terus juga meminimalisir ya dari membuat keindahan untuk dari si mobil Kia Sonet tersebut. Untuk dari bagian belakang sensornya ada 2 titik ya, di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, kita akan langsung coba aja untuk bagasinya. Karena ini belum power back door, jadi bisa dibuka secara manual ya teman-teman, seperti ini.
Nah, inilah tampilan dari bagasi Kia Sonet yang sangat lebar ya, terus juga ini lumayan tinggi buat teman-teman yang taruh koper yang masih lumayan tinggi, ini masih aman. Karena untuk dari penutup bagasinya ini bisa teman-teman keluarkan saja gitu. Jadi kalau memang tidak terpakai ini bisa dikeluarkan, jadi buat taruh barangnya bisa lebih nyaman lagi. Untuk di bagian bagasi bawah kita mau lihat di sini ban serepnya dia sudah ada, kunci ada, dongkrak ada ya. Ini lengkap semua ban serepnya dengan ukuran ringnya ini lebih kecil dan ukuran bannya juga lebih kecil ya. Di sini ringnya di 15, ban utamanya ringnya di 16 ya. Untuk ukuran bannya ini dia di 195, di bagian depan tadi di 215. Oke, di bagian belakang cukup sekian. Langsung aja kita tutup nih ya. Dan kita akan lihat ada fitur apa aja di mobil Kia Sonet tersebut. Langsung aja. Oke guys, sekarang kita sudah tiba di interior dari Kia Sonet. Kita langsung mau review di sini. First impression Mel, kalau misalnya duduk di bagian driver ini enak banget ya, bener-bener bawa sendiri juga enak. Lalu juga kalau misalnya teman-teman di steering juga enak gitu ya. Kursinya ini dia sudah kulit ya, sudah dilapisi dengan kulit, warnanya ada di hitam, jadi black on black ya. Dengan memang kursinya ini belum elektrikal ya teman-teman. Jadi ini masih yang manual tuh, maju mundurnya manual. Terus juga kalau misalnya teman-teman mau lebih tegap ataupun misalnya mau lebih mundur, nah ini bisa. Tapi memang ini masih manual dari kursinya. Untuk yang ada di bagian door trim, di sini ada lock dan unlock kabin. Terus juga untuk dari spionnya dia sudah auto retract, melalui kunci juga kita sudah langsung auto retract. Untuk dari setirnya, sekarang kita lanjut. Di sini setirnya menurut Mel nggak terlalu besar dan juga dibilang enteng enggak ya. Jadi pas aja gitu, di bawahnya enak sekali. Untuk dari setirnya detailnya kita akan lihat. Di sini ada logo Kia di bagian tengah. Lalu untuk dari cruise controlnya ini dia belum punya ya, jadi belum ada. Pengaturan dari kalau di setir, di sini ada voice over, ada connect phone, ada bisa untuk up dan down dari soundnya. Untuk modenya juga, nah ini kita bisa coba ke radio gitu ya. Nah, ini menggunakan lagu yang ada di Bluetooth Mel, jadi suaranya tuh masih enak banget ya. Karena apa? Karena speaker dari Kia Sonet ini mereknya di Bose. Betul sekali, jadi speakernya ini mereknya di Bose ya. Jadi suaranya pun enak sekali. Kita akan coba dari suara klaksonnya ya teman-teman, kita akan dengar. Tuh, terasa enak banget gitu. Dan apa ya, dibilang kecil banget juga enggak, tapi pas gitu ya. Jadi tegas juga dari si klaksonnya sendiri. Untuk pengaturan yang ada di sein kanan kiri, nah ini dia di sebelah kanan posisinya. Untuk lampu jauh tuh ya, untuk lampu automaticnya, lightsnya ini bisa teman-teman atur ya. Oke. Lanjut untuk wiper, dia dari sebelah kiri. Nah ini juga teman-teman bisa atur, mau ada washernya juga, ini bisa tinggal teman-teman adjust saja. Untuk dari tiltnya, nah ini bisa teman-teman naik dan turunkan saja. Karena ini dia belum bisa teleskopik ya, hanya tilt saja. Oke, di sini speakernya ada 1, 2, 3, 4 dan tweeternya ada masing-masing 1, 2. Ada lagi, wah ini bener-bener soundnya enak banget ya. Speakernya juga mensupport, jadi kalau misalnya teman-teman bawa jalan sendiri gitu ya, dengar lagu, wah pas banget, enak, asik sekali. Oke, kita lanjut di bagian tampilan depan. Di sini dia seperti penggabungan antara speedometer dan juga head unit ya. Kenapa Mel bilang seperti itu? Bisa dilihat dari dia punya tampilan di bagian depannya. Ini dia menyatu ya, jadi seperti mobil-mobil Eropa dari si speedometernya. Dan speedometer ini juga sudah new model ya, speedometer dengan new model, digital juga.
Kilometernya ini dia ada di 42.000. Jadi ini kilometer asli yang Autofam jual. Lalu untuk dari head unit di tengah ini dia sudah touchscreen semua, jadi teman-teman bisa connect phone, teman-teman juga bisa Bluetooth gitu ya, mau pakai radio. Nah ini bisa, ini juga bisa Apple CarPlay ya. Nah yang nanya nih bisa Apple CarPlay atau tidak, bisa. Ini ada user manual on web. Jadi ini teman-teman bisa scan QR code. Nanti ini dia akan kasih tahu untuk dari mobile phone untuk aksesnya, ini bisa teman-teman tahu ya. Canggih ya mobil sekarang nih, benar-benar dibuatnya kita sangat-sangat nyaman dan nggak bikin ribet gitu. Oke, ini karena dia menyatu, jadi terkesannya ini super duper mewah di bagian fitur dalamnya. Lalu dashboardnya, memang dashboardnya ini masih yang plastik ya, jadi belum soft touch. Oke, untuk di bagian tampilan AC-nya, di sini dia ada 4 buah AC, dan ini juga di bagian bingkai AC-nya ini benar-benar bikin cantik sekali ya. Bisa geser kanan kiri. Untuk atas ke bawahnya ini memang belum bisa, hanya geser kanan kiri saja. Untuk lampu hazardnya dia ada di bagian tengah dengan pengaturan untuk AC-nya. Ini terlihat seperti digital loh guys. Ini benar-benar bagus banget ya. Tapi memang belum touchscreen, jadi ini tampilan tulisannya aja. Oke, pengaturan AC-nya mau ke bawah kaki, ke wajah, atau kedua arah bisa. Oke, ini ada tambahan lagi fiturnya, dia bisa cooler di bagian kursi masing-masing, di bagian kursi penumpang depan dan di bagian drivernya. Dan ini berfungsi dengan baik ya guys untuk dari coolernya. Lalu untuk driving mode-nya, ini bisa kelihatan, ini di sport, ini di eco, dan ini di normal. Untuk tractionnya ini dia dibagi menjadi 3. Ada di bagian traction yang snow, ada yang di mud, ada yang di sand. Jadi ini dia bisa di bersalju, di jalanan bergelombang, dan juga di pasir atau di gurun ya. Ini kita biasa pilihnya di mud aja, di jalanan yang bergelombang. Oke, untuk Kia Sonet ini dia juga bisa fast charging ya, bisa taruh juga handphone kita di bawah sini. Kalau misalnya teman-teman menggunakan USB juga bisa ya. Ini dia ada 2 buah yang menggunakan bentuknya bulat, chargingnya juga bisa. Transmisinya, nah ini dia transmisinya otomatis dengan rem tangannya masih manual di bawah sini. Boxnya ini juga tidak terlalu dalam ya, jadi standar aja untuk boxnya. Lalu sebelumnya lanjut ke bagian atas, untuk Kia Sonet ini P3K-nya masih ada ya guys, tuh, jadi masih lengkap untuk dari P3K-nya. Oke, lanjut, ini kita juga ada dapat Apar ya. Sepertinya ini upgrade saja ya dari orang pemilik sebelumnya. Tuh, jadi teman-teman sudah punya Apar untuk lebih safety ya. Ini lengkap semua. Oke. Kita akan lanjut bahas bagian dashboard yang paling ujung. Ini ada terdapat untuk bukunya. Nah, ini dia buku servisnya. Untuk dari buku servis Kia Sonet kita dapat. Terus juga di sini akan kasih lihat lagi. Ini buku manualnya kita dapat semua ya guys. Jadi masih lengkap sekali. Tuh, masih plastikan semua. Dan ini juga sebentar ya, untuk dari buku panduan pemiliknya tuh masih lengkap, masih ada semua ya. Oke, kita akan lanjut bahas di bagian atas. Di sini ada tempat taruh kacamata dan juga untuk lampu baca, lampu tengahnya memang masih halogen. Sun visor-nya untuk di bagian driver ini dia tidak memiliki kaca. Dia hanya penghalang aja, sun visor. Dan kalau yang ada di sebelah kiri penumpang dia punya kaca, tapi tidak ada lampunya ya tambahannya karena sudah ada di bagian tengah sini. Oke, tidak usah khawatir karena Kia Sonet ini punya fitur lainnya yaitu sunroof ya. Dengan harga murah meriah, fitur yang keren ya, tadi Mel sudah bilang fitur ini melimpah sekali dan mobilnya simple banget ya, bagus banget tuh. Elektrikalnya nggak usah khawatir teman-teman, masih bagus, bahan masih rapi. Oke, tinggal sekali klik aja bisa menutup dan membuka secara otomatis, dan jangan lupa kalau memang tidak terpakai bisa ditutup untuk di bagian kray sunroofnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian kursi penumpang belakang dan sekarang kita akan penutupan ya. Let's go. Oke guys, nah sekarang kita sudah di bagian kursi penumpang yang di belakang. Nah, untuk kursinya di sini semua dilapisi dengan kulit ya, dan juga untuk warnanya ini ada di hitam dengan ada armrest di bagian tengah beserta ada 2 buah cup holdernya.
Nah, kalau misalnya armrest atau cup holder kita turunkan, otomatis di bagian belakang bisa menjadi 2 orang saja karena ada bagian penengahnya ya. Lalu kalau misalnya kita naikkan, nah ini bisa muat sampai 3 orang di bagian belakang. Makanya totalnya ini bisa muat 5 seater untuk di mobil Kia Sonet tersebut. Oke, untuk dari legroomnya di sini kaki Mel masih nyaman ya. Terus juga untuk di bagian pundaknya atau punggungnya ini nggak tegak sama sekali. Tapi ini bener-bener menurut Mel enak banget sih. Di bagian belakang juga untuk di bagian legroomnya enak, di bagian badannya juga nggak tegap. Lalu di bagian headroomnya ini masih tinggi sekali tuh ya. Untuk di bagian ukuran tubuh Mel ada di 150 cm, masih cukup dan masih aman. Di bagian atas Mel ini dia ada lampu tengah atau lampu bacanya di warna halogen. Lalu ini di bagian depannya tidak ada fitur lain, yaitu hanya 2 buah AC kecil yang bisa kita geser kanan kiri. Terus ada tempat charger juga, dan ini masih menggunakan charger yang bentuknya USB ya, beserta ada tempat box kecil saja. Oke teman-teman, nah untuk dari door trimnya juga ini semua warna hitam dengan ada sedikit soft touch di bagian bawah sini, dan ada jahitan-jahitan detail warna merahnya. Untuk speakernya tadi Mel sudah jelaskan, ini mereknya ada di Bose ya, jadi suaranya enak sekali, terus juga jernih sekali untuk dari suaranya gitu ya. Untuk kacanya ini power window-nya di bagian belakang juga sama tuh ya, seperti ini. Oke, kita sudah selesai dari review mobil Kia Sonet 1500 cc, tipenya paling tinggi di Premier tahun 2021. Ini kilometernya ada di 42.000, jadi AutoFam menjamin mobil yang kita jual tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli gitu ya. Teman-teman bisa langsung kunjungin aja showroomnya AutoFam karena kita ada di 2 tempat, di Mangga Square dan juga di Cibubur. Untuk harganya ini kita buka di 200 jutaan rupiah. Jadi teman-teman bisa cek di spesifikasi, cek di ada di bagian deskripsi YouTube bawah nanti. Nah, itu harganya ada di situ semua. Dan untuk pajaknya ini dia di bulan 12 2023. Tangan pertama ya, platnya ada di B. Dan juga untuk kalau misalnya teman-teman mau lihat kelengkapannya, bisa langsung kunjungin ke katalognya AutoFam atau di websitenya AutoFam yang ada di www.autofam.net, atau bisa langsung telepon ke Mel aja di 08138 94 kali di 077. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen tanya harga secara cash, harga secara kredit, bisa sekali ya teman-teman. Nanti langsung kontak aja ke nomornya Mel. Nah, untuk dari mobil Kia kita lagi punya ready 1 stok ini saja, dan posisinya sekarang Mel ini lagi ada di Mangga Square. Janjian dulu sama salesnya untuk lihat mobil tersebut. Oke teman-teman, nah sampai jumpa dan sampai ketemu lagi sama Mel dari reviewnya AutoFam TV. Jangan lupa dan jangan bosen, dan Mel juga mau terima kasih kalau misalnya kalian sudah mendukung dari channelnya AutoFam TV dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe dari channel tersebut. Oke, dan teman-teman jangan lupa juga untuk follow dari Instagramnya AutoFam di @autofam_marketing, @autofam_cibubur, dan juga IG-nya Mel yang ada di melisa_autofam. Kalau teman-teman pengen lihat keseruan video-video yang lucu-lucu, video-video yang viral, kalian bisa langsung aja kunjungin ke TikToknya AutoFam yang ada di AutoFam TV. Oke teman-teman, sampai sini dulu untuk review dari mobil Kia Sonet ya, mobil compact SUV yang benar-benar menurut Mel simple, elegan, dan fiturnya tuh menurut Mel menarik sekali gitu ya. Jadi kalau ditanya menurut Mel enak atau tidak, nyaman sekali guys. Ini mobil super enak sekali, kelebihannya banyak sekali. Tinggal nanti datang aja untuk nego langsung sampai deal ya sama Mel. Oke, sampai jumpa lagi di review AutoFam TV dengan mobil-mobil lain. Nanti ditunggu saja kedatangan mobil-mobil yang akan tim sales AutoFam yang akan review. Oke, sampai jumpa lagi sama Mel. Bye bye, God bless you.